Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian di tahun 2023 awal ini? Luar biasa ya, dahsyat ya. Dimulai dengan kedahsyatan, diakhiri dengan super dahsyat. Iya, kita akan melewati waktu ini 1 tahun ya, di tahun 2023 ini. Dan saya percaya bagaimanapun situasi yang kau hadapi, Tuhan akan menyatakan mujizatnya, kuasanya, kemuliaannya, dan hidupmu bukanlah hidup yang dialami oleh banyak orang dunia, tapi hidup di dalam Kristus yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan ya. Bapak Ibu, dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kehidupan kita dimulai dari sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai ya yuk kita pulang gitu ya, yuk kita istirahat gitu kan ya. Ya memang sudah selesai, cuman hari ini terus mengingat akan perkataan sudah selesai akan menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan sediakan. Dan saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang buat saya sendiri adalah diiluminasikan, diwahyukan. Karena memang rancangan Tuhan sejak semula itulah kehidupan yang memang sudah selesai. Kalau kehidupan kita belum selesai, ya kita harus menyelesaikannya. Dan kapan selesainya? Apa bisa memang kita menyelesaikannya? Ya, itu adalah persoalan buat kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan memulai dari Yohanes 19 ayat 28. Ya, kita baca sama-sama ya ayat ini. Bisa lihat ke belakang ya. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Segala sesuatu telah selesai, Yesus tahu itu. Jadi kalau Yesus tidak tahu, Yesus tidak akan mengatakannya. Tapi Yesus tahu. Ya. Ayat berikutnya, ayat 30, sekali lagi kita baca sama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah password kehidupan. Ya, kalau saudara pergi ke ATM, saudara mau ambil uang, lalu saudara lupa password, uangnya enggak akan keluar. Ya, saudara ketik 3 kali dan salah, langsung ATM-nya ditelan. Ya, saudara-saudara, hidup ini juga punya password untuk masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, sesungguhnya, sejatinya. Dan password itu adalah, katakan sama-sama yuk, sudah selesai. Ya, ini password kita, tidak boleh lupa. Karena begitu tanya passwordnya kehidupanmu apa? Apa ya? Apa ya Pak Vincent? Kok aku nggak tahu? Nah, hari ini dikasih tahu yang nggak tahu. Nah, yang lupa dikasih ingat. Supaya setelah ini jangan lupa lagi ya. Apa password kehidupanmu? Nah, harus bisa ngomong dengan kencang. Kalau ngomongnya pelan, speaker mic-nya nggak dengar gitu. Ya, uangnya nggak keluar. Oke, apa password kehidupanmu? Sudah selesai. Ngomong, Yakub sudah selesai. Ngomong sama dirimu, ya, sudah selesai. Bukan saya yang menyelesaikannya, bukan. Bukan saya yang menyuruh saudara sudah selesai. Tuhan yang ngomong bahwa memang sudah selesai. Nah itu yang kita mesti ingat. Gak boleh dilupa-lupakan.
Bahaya nih orang Kristen yang tahu cerita ini, tapi tidak pernah memahami akan kebenaran ini. Ya, karena disinilah kehidupan dimulai. Peristiwa yang menyertai perkataan sudah selesai di sekitar Golgota, ya, adalah gempa bumi, awan gelap gulita, ya, 3 jam. Yesus tergantung di atas kayu salib, ya, dan Dia menanggung semua kegelapan dosa. Dan di Bait Allah, peristiwa ini terjadi ketika Yesus berkata, sudah selesai. Hampir bersamaan dengan waktu itu, lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku, ini peristiwa yang menandai kehidupan baru. Tahu artinya? Tabir bait suci terbelah. Siapa yang membelah? Saya menulis nomor 1, ini oleh kehendak Tuhan. Kalau manusia yang merobek, dia merobek dari bawah ke atas. Tapi Alkitab mengatakan, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Siapa merobek? Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya kita tahu bahwa kehidupan setelah tabir ini tersobek adalah kehidupan oleh kehendak Tuhan. Karena Dia sendiri yang merobeknya, bukan kita. Dan artinya apa? Artinya tidak ada lagi batas sekat antara ruangan Maha Suci di mana tahta Allah ada, di mana Yesus ada, berdiri sebagai imam. Imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Dengan kita. Maka kita bisa berhubungan dengan Tuhan langsung. Dulu, waktu saya baru bertobat, saya percaya akan kuasa kepada pendeta, kuasa rohaniwan, kuasa imam. Ya, sampai-sampai saya sebagai jemaat selalu mau minta doa dari pendeta. Karena pasti dia perantara yang diurapi, perantara yang diperkenan Tuhan untuk menjadi pelayan yang melayani jemaat. Tapi sejak saya mendengar khotbah tentang tabir yang terbelah dari atas ke bawah, saya menyadari kebenaran panggilan Tuhan dan statement Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Selanjutnya bilang apa? Imamat yang rajani. Kamu tuh siapa? Pendeta? Rohaniwan? Imam? Kamu tuh siapa? Kamu adalah jemaat. Bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi, sejak hari itu, saya menganggap bahwa tidak perlu doa lewat pendeta, karena saya bisa berdoa langsung kepada Tuhan, karena tabirnya sudah disobek. Ya, pernah dengar khotbah saya, kalau pindah rumah, ya, kalian mau adakan syukuran, ya, doa khusus untuk rumah yang baru, nggak usah panggil saya. Ya. Dulu kan saya bilang gitu kan,
Kamu adalah orang benar, kamu adalah orang yang diberkati. Kalau kamu masuk rumah itu jadi diberkati oleh karena kamu. Ya, jadi nggak usah minta berkat dari pendeta. Tapi boleh dong Pak, panggil Pak Vincent untuk berdoa. Oh boleh, jangan hanya Pak Vincent ya, seluruh anggota jemaat boleh diundang. Karena kita dipanggil untuk apa? Saling mendoakan. Iya kan? Bersama-sama dengan orang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Ayo. Tapi jangan salah paham, Pak, rumah saya belum didoakan sama pendeta, belum diurapi minyak, jadi belum tokcer, belum jos nih. Kita mesti nih panggil. Keliru Bapak Ibu. Kamulah imamat yang rajani. Kamulah imam. Kamu bisa masuk ke tahta Allah langsung. Kalau ada satu perantara saja yang menghubungkan kita dengan Bapa, satu nama itu aja yang gak boleh kalian lupakan. Siapa namanya? Yesus saja. Bukan Yakub, bukan Vincent. Maaf ya Pak Vincent ya. Iya. Kalian boleh lupa tentang nama saya, gak masalah. Tapi nama Yesus kalian gak boleh lupa. Bahkan kalau kalian pingsan pun, dan orang bilang, ayo ngomong, langsung Yesus. Karena otak bawah sadar sudah terekam dengan baik sih. Ya, nama itu. Nomor 2 ya, tadi saya sudah ngomong, kita bisa langsung datang kepada tahta Allah. Kapan saja. Di gereja kita berkumpul 1 minggu sekali. Dan saudara tidak diharuskan datang ke gereja. Seperti orang-orang zaman dulu ya. Saya nggak tahu kalian sempat ngalami nggak. Kalau kalian tidak datang ke gereja, prioritaskan Tuhan. Tuhan ada di sini menunggu kamu. Apalagi setelah pandemi ya. Online, sudah kenikmatan online, lupa datang ke gereja. Saya sudah lewat YouTube Pak. Kan Tuhan ada di mana-mana. Nah, Tuhan juga ada di hati saya, tenang. Bukan itu. Datang di gereja adalah untuk menikmati persekutuan tubuh Kristus. Saling menyapa, saling memberkati. Dan disinilah persekutuan Kristus itu direalisasikan. Ke gereja penting atau tidak penting? Saya bilang penting. Kalau ada yang menganggap tidak penting, ya silahkan. Memang tidak diharuskan. Tapi saya mau memberitahu, ibadah itu banyak gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Saya tuh setiap hari latihan badani. Nge-gym, renang. Pak Peter, Bu Elsa tak liatin, tak enten-enten nih. Nah, belum. Sebentar lagi. Tapi tak kasih tahu, terbatas gunanya. Untung. Ya, terbatas gunanya. Nanti sebulan 2 bulan enggak latihan Bapak Ibu. Itu drop lagi, mulai lagi. Tapi ibadah mendatangkan manfaat buat hidup hari ini dan juga yang akan datang. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kalau ngerti, datang. Ini saya ngomong yang di rumah ya. Teman-teman yang di rumah, jemaat yang di rumah. Datang ke gereja. Ibadah bareng. Saya tahu lah kalau kamu nonton YouTube tuh cuma diambil bagian firman aja kan. Persembahan yang gak ikut.
Apalagi puji-pujian ya toh. Nontonnya, enggak nonton, dengarkannya sambil masak. Apanya ibadah? Dengar khotbah iyalah. Tapi ibadah enggak. Di sini datang ibadah. Seneng sih. Kalau gereja sudah bisa jadi di YouTube itu seneng banget. Dan saya memang beritahu, inilah masa di mana gereja itu tanpa dinding itu ya sekarang ini. Saudara bisa dengar khotbahnya Pak Ivan. Ivan siapa panjangnya? Tanujaya ya. Itu mirip dengan Tani Wijaya. Tapi saya belum pernah salaman sama dia. Ya. Cuma kita dipertemukan aja di dalam nama Yesus. Ya. Saya juga dengar khotbah dia. Saya nggak tahu dia dengar khotbah saya enggak. Tapi saya mau kasih tahu, gembalamu itu siapa? Pak Vincent atau Pak itu tadi Pak Ivan? Atau Pak Joseph Prin malan? Ya Pak Vincent bilang gembalanya Pak Joseph Prin. Ya, saya bilang gembala saya Yesus Kristus. Tenang Bapak Ibu, tenang. Saya tidak menyangkali kalau Pak Vincent gembala di tempat ini ya. Tapi gembala saya, gembala saudara, gembala Pak Vincent, Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin dong. Nah, gitu. Tidak ada klaim satu-satunya. Hari ini jemaatku sekian ribu orang. Kalau yang klaim itu Tuhan Yesus, saya jamin 100% betul. Dia gembala kita, gembala yang baik, gembala yang agung. Imam besar sampai selama-lamanya. Dan kalau jemaat gereja nggak bisa sebut bahwa gembalanya dia Yesus Kristus, saya ragu-ragu dia jemaat atau bukan. Nah ini yang ketiga. Sejak bait suci terbelah dua tabirnya, maka pemulihan seperti rancangan semula dimulai. Perjanjian baru tidak dimulai dari Matius. Perjanjian baru dimulai dari kata sudah selesai. Karena di dalam masa hidup Yesus, itu adalah masa di mana hidup berdasarkan hukum Taurat masih dijalankan. Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Bahkan Yesus mengupgrade hukum Taurat ke tempat-tempat yang sulit untuk bisa dipenuhi oleh ahli Taurat. Paham nggak? Ketika dia ngomong, barang siapa melihat wanita, bukan begitu ya. Barang siapa berbuat zina, ia berbuat dosa. Kapan orang disebut berbuat zina? Kalau ada kontak fisik laki-laki dan perempuan yang tidak sah, bukan suami istri. Oke, itu zina ya. Tapi Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu. Barang siapa melihat, lawan jenis lah ya. Lalu tergerak hatinya, syahwatnya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Mereka ngomong apa? Perzinahan bukan hanya fisik, tapi juga di dalam pikiran, di dalam hati. Sampai akhirnya di bagian akhirnya murid-murid ngomong gini, lah kalau gini siapa yang bisa selamat? Ya, ahli Taurat berkata, ini standar hukum Taurat. Yesus berkata, itu kan yang kamu lihat. Coba lihat ini. Langsung geblak kabeh Bapak Ibu. Karena orang yang paling menganggap dirinya suci jadi tidak suci.
Malah Yesus bales, kamu keturunan ular beludak. Kamu seperti kuburan. Luarnya bagus, dalamnya penuh tulang belulang. Ngeri kan? Makanya Bapak Ibu, kalau agama Kristen, kekristenan kita tidak mengenal nama Yesus secara personal, dia tidak ada arti sama sekali. Seperti agama-agama yang lain juga. Tapi puji Tuhan, hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Dimulai dari kata, sudah selesai. Karena dari kata sudah selesai, disitulah kehidupan yang baru. Dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kehidupan dimulai. Dan kamu tahu, hidup murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga dan menerima Roh Kudus, kehidupan yang diubahkan. Spektakuler. Orang mengenal Petrus dulu gak kayak gini. Tapi sekarang kok bisa begitu? Paulus dulu benci, mati-matian benci sama Kristen. Dia bahkan mengangkat senjata untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi tiba-tiba Tuhan ubahkan jadi seorang yang memberitakan Kristus. Bahkan dia mati karena nama Kristus. Dan orang berkata, kok bisa? Saya berkata, karena kasih karunia membuat mereka dapat hidup dalam perjanjian baru masa kini. Di mana hidup jemaat disupport, disupply oleh kehidupan Yesus langsung. Saudara, itu sebabnya saya berkata kepadamu, kamu adalah orang-orang yang beruntung, kamu adalah orang-orang yang hebat. Karena engkau hidup hari ini, karena Yesus ada di dalam hidup. Kamu tidak lagi berusaha dengan kekuatanmu sendiri yang memang tidak ada yang bisa diandalkan. Karena tidak berdaya oleh kekuatan dosa. Hari ini oleh karena Kristus, engkau dan saya hidup di dalam hidup yang baru. Sampai kemuliaan kekal akan menjemput kita. Dan bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Ya. Jangan cepat-cepat pulang ya, walaupun kemuliaan akan datang. Ya, kemuliaan yang sempurna. Istri saya selalu ngomong, di surga itu indah. Ya. Tapi saya tidak mau berangkat sekarang. Karena saya mau merasakan surga yang di bumi ini. Dia bilang gitu. Ya, betul ya Bu Foni ya. Kalau saudara nggak merasakan surga yang di bumi, saudara kepengen cepat-cepat pulang. Tapi itu keliru. Wes toh, kalau kamu merasakan surga yang di bumi, kamu tidak pengen pulang. Pengennya apa? Jadi berkat. Memberkati orang lain. Ketemu anak, ketemu cucu, ketemu mantu. Makan bareng dalam sukacita. Betul begitu? Ya. Paulus bilang, karena alasan kehidupan dan tugas yang belum diselesaikan. Lebih baik aku menjalani kehidupan ini. Tetapi dengan hati yang dekat kepada Tuhan. Dan itu kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa jalani hidup ini. Oke? Nah, rancangan semula kayak apa Bapak Ibu? Nah, inilah yang saya merasa bahwa ini luar biasa dahsyat, mengagumkan. Ya. Kita lanjutkan. Ini rancangan semula. Waktu penciptaan, Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang ke-6, semuanya baik. Betul ya? Hari yang ke-6, ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Hari ke-6, Tuhan ciptakan siapa? Manusia. Ya.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya. Karena manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Kita baca sama-sama yuk kalimat ini. Kejadian 2 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah nih kata kunci passwordnya dimulai kehidupan. Diselesaikan. Sama-sama ngomong. Diselesaikan. Orang bilang, oh sudah selesai itu kan perjanjian baru. Oh itu kan kata Yesus. Pak, Bu, saudara, di perjanjian lama setelah penciptaan selesai, kehidupan baru dimulai. Ya, Kejadian 2 ayat 2. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah sejak nats ini, kehidupan di Taman Firdaus, kehidupan Adam dan Hawa dimulai. Kapan kehidupan dimulai? Ketika pekerjaannya sudah diselesaikan. Bisa membayangkan kehidupan Adam dan Hawa di Taman Firdaus dari pekerjaannya yang sudah diselesaikan? Apakah Adam dan Hawa bekerja keras, berpeluh, berkeringat untuk mendapatkan makanannya? Tidak. Tuhan bilang, semua tanaman dalam taman ini boleh kamu makan. Buahnya, bukan batangnya. Ya, bukan akarnya, buahnya. Ya, tapi kalau ketela, ya buahnya ada di akarnya, ya. Tapi kan kalimatnya betul kan? Yang boleh dimakan buahnya. Dan saya tahu mereka tinggal ambil saja. Ambil saja menikmati, ambil menikmati, ambil menikmati. Dan itulah kehidupan dari pekerjaannya yang sudah selesai. Enak apa enak tenan? Enak tenan Bapak Ibu. Nah sekarang hidupmu enak apa enak tenan? Lah kalau baru enak, belum tenanan, ya kadang enak kadang enggak Pak. Lah itu belum selesai. Ya Bapak Ibu. Minta tuh hidup di bumi tapi di surga, rasa surga. Saudara-saudara, ngerti dulu baru ngalami. Banyak orang nggak ngerti maka nggak ngalami. Apalagi nggak percaya. Kita mesti berjuang. Kita mesti sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah ini. Saudara-saudara. Dan mereka bersusah payah. Dan gagal lagi, dan gagal lagi. Sebab apa? Sebab kehidupan di dalam dosa, di dalam hukum Taurat, belum pernah selesai. Dosa memang merusak Bapak Ibu, kehidupan dalam hari perhentian. Itu sebabnya Tuhan itu memberitahukan kepada Adam, karena engkau telah makan buah itu, maka tanah ini menjadi terkutuk. Untung loh Bapak Ibu, yang dikutuk bukan orangnya. Tapi efek daripada kutuk kepada tanah, itu kena kepada kita. Kalimat selanjutnya dari firman Tuhan ngomong, dengan berpeluh, engkau akan mendapatkan makananmu. Semak belukar dan rumput berduri yang engkau usahakan. Susah dan susah banget Bapak Ibu. Itu sebabnya di kolong langit dunia ini gak ada orang yang tidak mengeluh.
Semuanya mengeluh karena beratnya tekanan. Dan apakah engkau sedang mengeluh hari ini? Saya minta Bapak Ibu, kalau engkau ada mengeluh, dengar firman ini. Kehidupan yang dirancangkan Tuhan sejak semula adalah dimulai dari sudah selesainya pekerjaan. Dan engkau cuma hanya menikmati sebetulnya. Menikmati saja, menikmati. Itu rancangan Tuhan buat kita. Masuklah ke dalam kebenaran ini. Dan kamu akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan tuh ngomong gini, burung di udara yang tidak pernah nabur, nuai. Itu aja Bapak pelihara. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Mau ngomong apa Bapak Ibu? Kalau dia ciptakan kita, dia lahirkan kita di dunia ini. Sebetulnya siapa sih pribadi yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita? Hai orang tua, kalau engkau bikin anak, kemudian lahir anakmu ya nangis, sejak dia lahir dari rumah sakit kamu bawa pulang, saya mau tanya, siapa bertanggung jawab atas hidup anak ini? Orang tua bilang, saya Pak. Mama bilang, saya Pak. Makanya kalau tetangga minta anakmu ke enggak boleh. Ini anak-anakku, aku yang bikin. Aku yang lahirin. Aku yang tanggung jawab. Lalu saya ngomong gini, lah kamu orang tua yang jahat di dunia aja tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anakmu. Apalagi bapakmu di sorga. Benar enggak Bapak Ibu? Nah saya bilang, kamu ada di dunia ini oleh karena kehendak Bapa. Karena dia mau. Apakah dia tidak bertanggung jawab untuk anak-anaknya yang dia lahirkan, dia ciptakan, dan bahkan dengan nyawanya dia tebus lagi di atas kayu salib. Supaya engkau tidak jatuh-jatuh lagi. Supaya engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa dan kutuk akan dosa. Pahami. Terima kebenaran ini. Rancangan Tuhan sejak semula untuk kita ada di dunia ini, hidup di dunia ini, selalu dimulai dari pekerjaannya yang sudah selesai. Dan kalau engkau ada di luar ini, saya jamin kembali, pasti susah payah. Pasti dengan berpeluh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Stres. Mikirin duitnya dibawa orang. Stres. Kerjaan kok gak ada yang jadi. Stres. Situasi ekonomi. Kenapa? Berat, susah. Dan semua makhluk, kata Paulus, di bumi ini mengeluh oleh karena beratnya tekanan. Dan Tuhan tahu, karena Tuhan sayang sama kita, Dia kasih tahu. Ayo, jemaat, aku punya rancangan atas hidupmu. Masuklah ke dalam tempat perhentian. Amin Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 11. Baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Ya, saya dari pinggir begini supaya kalian bisa lihat semua. Dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu.
supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Di luar rancangan hidup dari password sudah selesai, kita akan jatuh bangun tidak taat dalam ketidaktaatan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita masuk hari perhentian di mana pekerjaannya sudah selesai, dan itu undangan Tuhan yang luar biasa. Kita masuk, enak banget, luar biasa. Tanya istri saya ini orang yang paling gampang stres di bidang tertentu ya. Jangan beolok-olok ya, jangan beisini-sini ya. Istri saya, kamu cek aja istri saya, Pak Yakub tuh gampang stres di bidang apa? Nanti kan dia jawab, hah? Keuangan loh, kok Elsa ngerti? Ojo banter-banter sih. Ya. Dulu bisa nggak tidur Bapak Ibu. Kalau uang digondol orang gitu ya. Bisa tidur. Bisa mikir berhari-hari. Dan jadi sakit kabeh. Tapi hari ini, bukan nggak pernah ngalami. Tapi sebentar aja. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena sudah selesai. Di balik ini pasti ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Tenang Bapak Ibu. Tak kasih tahu ya. Ada seorang orang tua menasihati anaknya. Dia bilang begini. Di dunia ini, kehilangan itu adalah hal yang biasa. Karena segala sesuatu yang kita miliki, datang dan pergi. Kalau kamu belum pernah belajar untuk kehilangan, saya kasih tahu, siap-siaplah untuk kehilangan. Supaya kamu tahu bahwa di dalam kehilanganmu, kamu melihat karya Tuhan yang lebih baik. Contoh, kamu takut kehilangan orang yang kamu cintai. Betul. Akan datang enggak itu? Akan datang. Karena memang begitu, hidup di dunia ini datang dan pergi. Kalau kita tidak kehilangan, orang lain yang kehilangan kita. Kalau kita tidak kehilangan uang, maka kita yang hilang. Uang yang ditinggal. Nah makanya soal hilang-kehilangan ini hal biasa. Makanya dia nasihati anaknya, jadilah biasa dalam soal urusan kehilangan. Wah enak ya ngomongnya ya. Tapi kalau saya mikir dengan pikiran saya, nggak mudeng nih. Tapi begitu saya memahami kebenaran firman Tuhan, saya bilang, seperti Ayub bilang, ya kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, maksudnya dalam hal ini benar, Ya, saya nggak pakai untuk khotbah di kematian, sudah nggak pakai itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya, kamu mesti siap semua untuk kehilangan. Ya, artinya meskipun kamu kaya, kalau kamu dipanggil Bapak di surga untuk pulang, kamu harus kehilangan itu. Ada satu hal yang kamu tidak boleh kehilangan sampai selama-lamanya. Yesus dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau kita kehilangan. Tuhan tidak mau. Dia kehilangan kita juga. Dan itu membuat kita nyaman. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalian kehilangan, sudah nggak usah dipikiri. Tidur aja. Ya. Nah kalau soal tidur itu saya paling suka. Ya.
Walaupun stres loh Bapak Ibu, tapi bisa rest. Dan itu nyaman banget, enak banget. Ya, berbahagialah saya. Tidur di mana-mana gampang. Dan kamu tahu enggak, kalau kita capek badan, kalau kita lelah, ke tempat mana kita merasa paling nyaman? Tempat tidur bukan? Istirahat bukan? Demikian juga jiwa kita. Ketahuilah. Dan ini tadi pagi saya sudah kirim renungan di grup WA. Yang sudah baca angkat tangan. Yang lain belum baca. Bacanya kapan? Ya, baca. Ya, baca ya. Kata berusaha di sini, bahasa Yunani ini ada spondaso. Ya. Terjemahan yang pas untuk konteks ini seharusnya. Bukan berusaha dalam arti, yuk kita kerjakan. Kalau kita belum bisa, ayo usahakan. Ya, ayo kita masuk. Sampai kita berjuang. Kok enggak bisa ya? Kok enggak bisa masuk-masuk ya? Ayo masuk dong. Dibantu, didorong. Jorok kenapa Bapak Ibu ya? Masuk. Bukan kayak gitu. Ya, kata spondaso itu artinya adalah segeralah. Ya, ayo cepet. Ya, saudara, bagus gak ini? Karena itu baiklah kita bersegera. Ya, ayo cepat untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah. Datanglah kepadaku. I will give you rest. Enggak perlu berusaha dalam pengertian orang dunia. Tuhan cuma ngomong, ayo segera loh, cepatlah. Sudah letih, lesu, berbeban berat, maunya kan rest Bapak Ibu. Masa masih mau kerja terus? Mau capek-capek terus? Rest adalah tempat terbaik. Hari perhentian adalah hari kehidupan kita yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ayo segera masuk. Orang tua yang khawatir dengan anaknya. Masuklah ke dalam tempat perhentian. Anak-anak yang khawatir akan masa depannya. Sekolahnya, masuklah ke tempat perhentian. Sekali lagi, sebagai kalimat penutup saya pagi hari ini. Tuhan menyediakan, merancangkan hidup kita semua, hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kelimpahan, dan semuanya baik di dalam kejadian pada awal penciptaan, juga pada awal penebusan oleh Yesus Kristus. Semuanya dimulai dari password sudah selesai. Amin. Masuklah ke dalam tempat perhentian itu. Dan kamu akan menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jemaat JKI Puri Marina semuanya masuk ke tempat perhentian. Dan kau mendapatkan jiwamu dalam keadaan istirahat. Amin. Tenang. Bersukacita dengan penuh damai sejahtera. Dan kau menikmati pekerjaanmu sebagai sukacitamu. Menikmati keluargamu sebagai sukacitamu. Menikmati apapun yang kamu buat. Tanpa keluh kesah. Tanpa berpeluh. Tanpa dengan ngongso. Tapi dengan gembira. Tuhan yang bekerja atas kita semua. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Mari Pak Didi dan teman-teman. Kita nyanyikan refrennya aja. Salibmu telah mengerjakan. Nanti tim pemuji bisa membantu saya. Bisa langsung ini apa? Teksnya. Salibmu telah mengerjakan.
Panggilan Tuhan yang indah buat kita semua pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Segeralah, masuklah ke dalam tempat perhentian itu. Dan dapatkanlah istirahat di dalam jiwamu. Ketenangan di dalam segala hal. Untuk menikmati hari-hari yang engkau lewati. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena kehidupan kami dimulai dari password sudah selesai. Dan kami mau masuk menapatkan hidup kami dan hidup kami di dalam segala kelimpahan. Tuhan memberkati semua kami yang ada di sini, tim rohaniwan, pengurus, tim kepemimpinan, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan tempat ini. Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan anugerah dan kasih karunia yang mengalir terus-menerus bertubi-tubi, membanjiri seluruh kehidupan kami. Kami boleh melangkah dengan penuh gairah untuk hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus-menerus ditegakkan dalam kehidupan. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.